Oke guys, saya akan menceritakan secara singkat sebuah film yang berjudul Kiseiju no Se Kakuritsu. Film ini diangkat dari seri manga dan anime yang berjudul sama, yaitu Parasit atau dalam bahasa Jepangnya Kiseiju. Film ini menceritakan kisah kedatangan makhluk asing berukuran kecil yang datang ke bumi. Makhluk ini dapat menginfeksi otak manusia dan dapat mengendalikan tubuh manusia yang dimasukinya melalui telinga atau hidung. Manusia yang sudah terinfeksi akan berubah menjadi makhluk yang mengerikan dan pemakan manusia. Jika kalian penasaran dengan jalan ceritanya, tonton video ini sampai selesai. Oke, scene diawali dengan diperlihatkannya keadaan bumi yang mulai tercemar, kebakaran di mana-mana, dan sudah tidak nyaman untuk ditinggali. Semua itu disebabkan oleh manusia. Kemudian scene berpindah di mana kita diperlihatkan dengan sebuah larva aneh yang mengambang di atas air, yang disebut sebagai parasit. Kemudian, parasit ini masuk ke tubuh seseorang yang lagi tidur melalui lubang telinga. Dan seketika parasit itu mengendalikan manusia tersebut. Setiap parasit harus mencari inang mereka untuk bertahan hidup. Kemudian scene berpindah di sebuah kamar seorang anak SMA bernama Shinichi Izumi. Salah satu parasit sampai di kamar Shinichi, namun parasit itu tidak bisa masuk ke otak Shinichi dikarenakan Shinichi yang lagi menggunakan earphone. Si parasit itu mencoba masuk lewat hidung, namun digagalkan oleh Shinichi. Sampai akhirnya parasit itu masuk di tangan kanan Shinichi dan dia menahan parasit itu dengan mengikat tangannya menggunakan kabel earphone agar parasit itu tidak masuk lebih dalam ke tubuh Shinichi. Kemudian di sebuah rumah terlihat ada sepasang suami istri. Namun ada yang aneh dengan si pria, karena kepalanya tiba-tiba berubah menjadi monster dan kemudian langsung memakan kepala istrinya. Berlanjut ke Shinichi, keesokan harinya dia merasa ada yang aneh dengan tangan kanannya. Mulai dari tangan kanannya bisa memanjang sendiri dan bisa melempar bola basket tepat masuk ke dalam ring. Tidak lama kemudian, di kamar Shinichi, tangan kanannya tiba-tiba berubah menjadi makhluk aneh sejenis monster yang kita tahu bahwa itu parasit. Parasit itu dapat berpikir seperti manusia. Itu terjadi karena parasit itu tidak dapat masuk ke otak Shinichi. Parasit ini juga memberi dirinya nama, yaitu Migi. Migi dalam bahasa Jepang artinya tangan kanan. Migi tidak sama dengan parasit lainnya yang berhasil menguasai otak manusia dan menjadi bencana, yaitu dapat memakan manusia. Di sisi lain, beredar kabar bahwa banyak penemuan mayat tanpa kepala. Migi berpikir bahwa itu ulah parasit lainnya. Selain kemampuan Migi yang dapat berbicara dan dapat berpikir seperti manusia, Migi juga memiliki kemampuan dapat mengetahui keberadaan makhluk sejenisnya dari beberapa radius kilometer. Dan benar saja, mereka menemukan makhluk sejenis Migi yang lagi menyantap manusia. Di sini, Migi berhasil membunuhnya dengan mengubah tangan Shinichi menjadi senjata dan langsung menebas makhluk itu. Pada saat itu, terjadi pertarungan antara Migi dan parasit tersebut. Dari sini, Migi dan Shinichi mulai saling melindungi satu sama lainnya. Parasit Shinichi, yaitu Migi, bertahan hidup dengan menyerap nutrisi dari tubuh Shinichi. Berbeda dengan parasit lainnya, mereka bertahan hidup dengan memakan manusia. Singkat cerita, sekolah Shinichi melakukan pertemuan dan selanjutnya, kepala sekolah memperkenalkan guru baru yaitu Tamiya Ryoko. Migi langsung menyadari bahwa guru itu adalah parasit. Kemudian Shinichi langsung menanyakan apa yang sebenarnya dia rencanakan. Tamiya tidak menjawab begitu jelas dan akhirnya mereka bertemu di suatu tempat kayak semacam akuarium. Di sini, Tamiya mengenalkan dua temannya yang sudah terinfeksi parasit, yaitu Shimada Hideo yang menyamar sebagai siswa sekolah dan satunya bernama Mr. E yang menyamar sebagai petugas kepolisian. Tujuan mereka sebenarnya ialah mengumpulkan data bagaimana cara parasit dan manusia dapat hidup berdampingan. Selain itu, Tamiya Ryoko melakukan percobaan dengan melakukan hubungan intim dengan Mr. E yang membuat Tamiya Ryoko hamil. Dan seperti apa jadinya jika bayi itu lahir, apakah seperti manusia atau parasit?
Kemudian Migi memberitahu Shinichi untuk berhati-hati terhadap mereka berdua, karena Migi mendeteksi memiliki aura pembunuh yang besar. Kemudian Shin berpindah di rumah Shinichi dan di sana terlihat Shinichi dan ibunya lagi makan bersama. Sementara makan, ibu Shinichi menyadari bahwa ada yang aneh dengan Shinichi, dan ibu Shinichi langsung menanyakan kepada Shinichi apa yang sebenarnya terjadi. Namun Shinichi tidak menjawab dan mengabaikan ibunya. Dengan sikap Shinichi seperti itu, membuat ibunya sedih. Shin kemudian berpindah di sekolah dengan Shinichi yang sedang melukis. Dia bercerita kepada Migi bahwa waktu kelas 4 SD dia hampir tersiram minyak panas dan ibunya menyelamatkannya dengan mengorbankan tangan ibu Shinichi yang terluka tadi, hingga membuat Shinichi merasa bersalah. Dan hal itu membuat Migi bertanya-tanya, kenapa manusia harus mengorbankan dirinya demi manusia lain? Dan ternyata lukisan tadi itu adalah lukisan wajah ibunya. Kemudian Shinichi pulang sambil melihat ibunya yang lagi bekerja di apotek. Namun Migi mendeteksi ada Mr. E yang ingin membunuh Shinichi dan Migi. Kemudian mereka bertarung di suatu tempat, sampai akhirnya Shinichi berhasil melumpuhkan Mr. E dengan menusuk perut Mr. E menggunakan besi yang ada di sekitarnya. Shin pun berpindah di ibu Shinichi yang baru pulang kerja dan mampir untuk membeli daging. Ketika menuju rumah, ibu Shinichi tanpa sengaja melihat seseorang yang lagi tergeletak berlumuran darah. Ya, benar saja, itu ternyata Mr. E. Dan parasit di tubuhnya ingin keluar dari tubuh untuk mencari wadah baru. Dalam hal ini ingin pindah ke tubuh ibu Shinichi. Kemudian di rumah Shinichi, Migi terbangun dan mendeteksi ada parasit yang mendekat. Dengan perlahan dan menunggu, ternyata ibunya yang telah terinfeksi parasit milik Mr. E. Migi mencoba memberitahu bahwa ibunya adalah parasit, namun Shinichi bersikeras tidak percaya, dan seketika beberapa hari kemudian Shinichi tidak masuk sekolah dikarenakan suatu kejadian yang menimpanya dan menyebabkannya sekarat. Kemudian Shinichi terbangun dari kematiannya. Ternyata Migi membantu Shinichi dengan membedah jantung Shinichi yang terluka dengan menggantikan selnya menggunakan sel Migi. Lalu Shinichi bergegas pergi ke sebuah tempat dengan ekspresi wajah yang sudah berbeda. Ternyata itu adalah lab sekolah yang biasa digunakan Ryoko untuk penelitiannya. Shinichi menanyakan Mr. E kepada Ryoko, namun Ryoko mengaku tidak tahu. Kemudian Shinichi bersumpah akan menemukan ibunya dan membunuhnya. Kemudian Shin berpindah di kantor polisi yang sedang menyelidiki kasus kematian Mr. E dan mencari tahu siapa yang membunuhnya. Kemudian polisi menanyakan kepada Shinichi perihal kematian Mr. E. Karena polisi menemukan jasad Mr. E dekat rumah Shinichi. Namun Shinichi menjawab tidak tahu. Shinichi yang perlahan mulai berubah mulai dari aura wajah, suara, sikap, dan perilaku. Dikarenakan sel-sel Migi yang mulai menyatu dengan darah Shinichi yang menyebabkan sifat alami manusia mulai menghilang. Singkat cerita, di sekolah, Shimada Hideo ketahuan bahwa dia adalah parasit yang menyamar menjadi siswa di sekolah Shinichi. Diketahui karena ada seorang siswi yang mencabut rambut dari Shimada, kemudian rambut itu menjadi keriting dan membusuk. Dari situlah Shimada ingin membunuh seluruh siswa yang ada di ruangan itu. Satomi, yaitu teman dari Shinichi, mencoba mengambil cairan kimia dan melempar ke muka parasit itu, yang dapat membuat parasit memberontak dan kesakitan. Shinichi dan Migi mendengar jeritan Satomi yang berada di lantai atas dan segera menuju ke lokasi. Sesampai di sana, betapa terkejutnya Shinichi melihat banyak mayat tergeletak di lantai. Migi pun mencoba menenangkannya. Kemudian Shinichi bergegas menolong Satomi yang hendak dibunuh oleh Shimada. Setelah Shinichi menyelamatkan Satomi, dia langsung lari ke atas gedung untuk membunuh Shimada dengan mengubah Migi menjadi busur panah.
dan langsung membunuh Shimada. Setelah berhasil membunuh Shimada, Shinichi bertemu dengan Ryoko dan Ryoko mengatakan bahwa dia akan melakukan percobaan terhadap bayi yang dikandungnya. Setelah itu, Ryoko memberitahu lokasi ibunya yang sudah terinfeksi oleh parasit Mr. E. Kemudian Shinichi bertemu dengan ibunya yang dikendalikan oleh parasit Mr. E. Dan mereka pun bertarung. Ketika sedang bertarung, Shinichi merasa ada yang aneh dengan ibunya, dan dia langsung memenggal kepala ibunya. Bisa kalian lihat di sini, terlihat bahwa Shinichi tidak menangis sama sekali. Itu karena sisi manusiawi Shinichi sudah mulai menghilang dan menyerupai sifat alami Migi. Kemudian di akhir scene terlihat ada seorang yang lagi memfoto Shinichi dan Migi dari kejauhan. Dan film pun selesai. Oke, itulah sebuah alur film dari Kiseiju no Seikakuritsu.